Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tari Gusti Rahayu dengan NPM 20 100 121 11257. Saya akan menjelaskan tujuan dan fungsi negara. Tujuan negara secara umum ada 4, yakni untuk melaksanakan ketertiban dan keamanan, meraih kemakmuran dan kesejahteraan, fungsi pertahanan, serta menegakkan keadilan. Berikut merupakan penjelasan fungsi negara secara umum. Yang pertama, fungsi melaksanakan ketertiban dan keamanan. Negara mengatur ketertiban masyarakat supaya terciptanya kondisi yang stabil, juga mencegah bentrokan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan terciptanya ketertiban, segala kegiatan yang akan dilakukan oleh warga negara dapat dilaksanakan. Yang kedua, fungsi kemakmuran dan kesejahteraan. Untuk dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan, negara harus menciptakan sistem perekonomian yang baik dan juga pembangunan yang makmur di segala bidang. Yang ketiga, fungsi pertahanan. Fungsi pertahanan menjadi salah satu fungsi negara yang penting. Hal ini demi kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan. Fungsi pertahanan penting untuk mengantisipasi bila ada serangan dari negara lain. Dibutuhkan personil militer yang kuat untuk menjalankan fungsi ini. Yang keempat, fungsi menegakkan keadilan. Negara memiliki fungsi untuk menegakkan keadilan bagi seluruh warganya, meliputi seluruh aspek kehidupan lewat badan-badan peradilan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan lain-lain. Selanjutnya, tujuan negara secara umum dapat dilihat pada perwujudan beberapa unsur seperti keadilan, kemakmuran, keamanan, dan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan banyak teori yang ada, secara umum ada 5 tujuan negara yang paling utama diantaranya. Yang pertama, menciptakan keadaan agar rakyat dapat mencapai keinginannya secara maksimal. Kedua, memajukan kesusilaan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Tiga, mencapai penghidupan dan kehidupan yang aman dan tentram dengan taat kepada Tuhan. Pemimpin negara dalam menjalankan kekuasaannya berdasarkan kekuasaan Tuhan. 4. Mengusahakan terselenggaranya ketertiban, keamanan, dan ketentraman agar terciptanya tujuan negara yang tertinggi, yaitu kemakmuran bersama. 5. Memelihara dan menjamin terlaksananya hak-hak asasi manusia. Kekuasaan penguasa dibatasi oleh hak asasi manusia. Selain tujuan negara secara umum di atas, juga terdapat beberapa teori tujuan negara menurut para ahli. Yang pertama, teori perdamaian dunia yang dikemukakan oleh Dante Alighieri. Tujuan negara menurut teori ini adalah mencapai perdamaian dunia sehingga perlu dibentuk suatu negara di bawah satu imperium. Yang kedua, teori negara kesejahteraan yang dikemukakan oleh Kranenburg. Tujuan negara menurut teori ini adalah mewujudkan kesejahteraan warga negaranya. Yang ketiga, teori keadilan hukum yang dikemukakan oleh Karabi. Tujuan negara menurut teori ini adalah menyelenggarakan ketertiban hukum dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum, di mana hak-hak warga negara dijamin sepenuhnya oleh negara. Yang keempat, teori kekuasaan negara yang dikemukakan oleh Lord Sangyang. Tujuan negara menurut teori ini adalah berusaha mengumpulkan kekuasaan yang sebesar-besarnya. Yang kelima, teori jaminan atas hak dan kebebasan yang dikemukakan oleh Immanuel Kant. Tujuan negara menurut teori ini adalah membentuk dan mempertahankan hukum supaya hak dan kemerdekaan warga negara tetap terpelihara. Yang keenam, teori kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang dikemukakan oleh Nicola Machiavelli.
Tujuan negara menurut teori ini adalah untuk menghimpun dan memperbesar kekuasaan negara agar terciptanya kemakmuran, kehormatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang ketujuh, teori perkembangan rakyat yang dikemukakan oleh Roger F. Saltau. Tujuan negara menurut teori ini adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Berikut penjabaran tujuan negara Republik Indonesia sesuai yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Yang pertama, tujuan perlindungan. Tujuan perlindungan terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, melindungi setiap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, merupakan tujuan dari hal-hal yang termasuk untuk wajib dilindungi adalah semua komponen yang membentuk bangsa Indonesia, mulai dari rakyat, kekayaan alam, serta nilai-nilai bangsa yang patut dipertahankan. Parlementer atau ukuran subjek hukum warga negara Indonesia terlindungi adalah jika hak-haknya telah terpenuhi berdasarkan hukum negara. Hak warga negara Indonesia sendiri telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak tersebut antara lain hak asasi manusia, hak mendapatkan pekerjaan, hak perlindungan hukum yang sama, hak memperoleh pendidikan, dan lain sebagainya. Kewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia bukan hanya tugas negara atau pemerintah. Peran negara juga dibutuhkan dalam melindungi bangsa. Wujud pembelajaran, wujud membela negara dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan kemampuan warga negara itu sendiri. Salah satu wujud sederhana dalam melindungi bangsa adalah dengan memiliki rasa cinta tanah air dan bela negara. Yang kedua, tujuan perlindungan. Tujuan kesejahteraan terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Parameter kesejahteraan di Indonesia memiliki 3 unsur dan merupakan syarat yang paling minimal dan subjektif. Apabila ketiganya terpenuhi, maka masyarakat dapat dikatakan sejahtera. Unsur-unsur tersebut adalah sandang, pangan, dan papan. Kesejahteraan umum juga tidak hanya mencakup tentang kesejahteraan ekonomi dan materi, namun kesejahteraan lahir dan batin. Kesejahteraan lahir dan batin antara lain adalah terciptanya rasa aman, gotong royong, saling menghormati, dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing individu. Masyarakat yang makmur, adil, dan setara. Selain itu, hal yang dapat dilakukan adalah terus selalu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional. Indonesia yang saat ini telah memasuki masyarakat ekonomi ASEAN. Maka dari itu, Indonesia harus siap bersaing. Yang ketiga, tujuan pencerdasan. Tujuan pencerdasan terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan dari mempercerdaskan ini adalah memastikan seluruh masyarakat Indonesia memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan yang layak dan berkualitas. Sejak kemerdekaan, pemerintah telah mengupayakan agar Indonesia bebas dari buta huruf dan meningkatkan kualitas pendidikan. Mencerdaskan bangsa merupakan tugas negara, pemerintah, dan masing-masing individu untuk berusaha meraih jenjang pendidikan yang terbaik. Karena dengan adanya masyarakat yang cerdas, pembangunan dan kemajuan negara akan semakin mudah dicapai. Yang dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia untuk mencapai tujuan pencerdasan adalah mengejar pendidikan hingga jenjang yang setinggi-tingginya. Menjadi masyarakat yang pandai dan cerdas pasti mampu memajukan dan mensejahterakan taraf hidup sebuah bangsa. Yang keempat, tujuan perdamaian. Tujuan ketertiban dan perdamaian terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Perdamaian merupakan cita-cita semua negara. Istilah damai dalam ilmu politik terdapat dua macam, yaitu perdamaian di dalam negeri dan damai di luar negeri. Tujuan negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1045 diharapkan dapat diterapkan dalam pelaksanaan pemerintahan Indonesia. Pemerintahan dapat membuat kebijakan yang pro rakyat, sehingga rakyat Indonesia dapat merasakan kesejahteraan di negara Indonesia dan benar-benar tercipta pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dasar politik luar negeri Indonesia sendiri adalah politik bebas aktif. Perdamaian tercipta di masing-masing negara dan dunia akan melahirkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Tujuan negara tersebut merupakan landasan bagi bangsa Indonesia untuk melaksanakan kerjasama dengan negara lain, dilandasi oleh nilai perdamaian dan keadilan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.